Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku semuanya, gimana kabarnya? Masih belajar kan? Kali ini aku akan membahas soal-soal SKB tentang ekonomi dan keuangan. Jadi aku harap kalian stay tune terus ya untuk di channel aku ini. Nomor 21. Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh A. Menteri Keuangan, B. Otoritas Jasa Keuangan, C. Lembaga Penjamin Simpanan, D. Bank Indonesia, E. Majelis Ulama Indonesia. Jawabannya adalah D. Bank Indonesia. Pembahasannya, Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Nomor 22. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, saluran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukukan disebut A. Deposito, B. Rekening, C. Giro, D. Call money, E. Clearing. Jawabannya adalah C. Giro. Pembahasannya, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Nomor 23. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya harus terdiri atas titik-titik orang deputi gubernur. A2, B3, C4, D7, E12. Jawabannya C4. Pembahasannya, Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Nomor 24. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal A. Pasal 17, B. 19, C. 20, D. 22, E. 25. Jawabannya adalah D. Pasal 22. Pembahasannya, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur tentang kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah sebagaimana kepada perusahaan penanaman modal. Nomor 25. Pendapatan-pendapatan negara di bawah ini merupakan pendapatan pajak dalam negara, kecuali A. Pendapatan bea masuk, B. Pendapatan cukai, C. Pendapatan pajak bumi dan bangunan, D. Pendapatan pajak penghasilan, E. Pendapatan pajak penjualan atas barang mewah. Jawabannya adalah A. Pendapatan bea masuk. Pembahasannya, pendapatan pajak dalam negeri meliputi A. Pendapatan pajak penghasilan, B. Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, C. Pendapatan pajak bumi dan bangunan, D. Pendapatan cukai, E. Pendapatan pajak lainnya. Pendapatan bea masuk termasuk dalam pendapatan pajak perdagangan internasional. Lanjut ke nomor 26. Untuk memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus membuat surat pernyataan yang kemudian disampaikan kepada A. Presiden, B. Menteri, C. Dirjen Pajak, D. Kantor pajak terdekat, E. Pimpinan daerah. Jawabannya adalah B. Menteri. Pembahasannya, sesuai Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, untuk memperoleh pengampunan pajak,
wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri. Nomor 27. Masa jabatan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk satu periode adalah selama A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 7 tahun, D. 10 tahun, atau E. 12 tahun. Jawabannya adalah B. 5 tahun. Pembahasannya, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Lanjut nomor 28. Lembaga keuangan mikro wajib menyampaikan laporan keuangan kepada otoritas jasa keuangan setiap A. 5 tahun, B. 2 tahun, C. 1 tahun, D. 6 tahun, E. 4 bulan. Jawabannya adalah E. 4 bulan. Pembahasannya, LKM wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan bahwa A. Laporan keuangan setiap 4 bulan, B. Laporan lain yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Nomor 29. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan tata usaha negara, D. Peradilan perbankan, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah B. Peradilan agama. Pembahasannya, berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Nomor 30. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi cadangan tujuan adalah sebesar A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 30%, E. 50%. Jawabannya adalah D. 30%. Pembahasannya, sebanyak 30% surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia diperuntukkan bagi cadangan tujuan. Baiklah teman-teman semuanya, sekian pembahasan soal SKB Ekonomi dan Keuangan dari aku. Semoga ini menambah bank soal kalian untuk menghadapi tes SKB nantinya. Aku harap ini bermanfaat untuk kalian semua, dan aku harap kalian semua mau membagikannya dengan teman-teman yang kalian rasa perlu untuk mengetahui video ini. Jadi baiklah teman-teman, terima kasih untuk dukungannya, untuk subscribe-nya, untuk like dan share-nya. Terus bagi teman-teman yang mau aku buatkan video apa, teman-teman boleh komen di bawah. Selanjutnya bagusnya aku bikin video apa gitu. Jadi nanti aku akan usahain buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.